Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Tanto selaku dosen pengampu mata kuliah Pemodelan dan Simulasi Sistem. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Betari Fiorinda dengan NPM 2114231031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Saputra dengan nomor NPM 21142310008. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanifah dengan NPM 2114231014. Perkenalkan, nama saya Arvanda dengan NPM 2114231036. Perkenalkan, nama saya Nanda Sakti dengan NPM 2114231043. Perkenalkan, nama saya Mifa Vindura Troso dengan NPM 2154231011. Untuk yang pertama yaitu, jadi di sini kelompok kami mengambil tema yaitu kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual merupakan tindakan yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Kasus-kasus berupa pelecehan seksual ini rentan kali terjadi di ranah publik, mulai dari pertokoan, jalan, atau transportasi umum yang dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal sama sekali oleh korban atau bisa dibilang orang asing. Berdasarkan dari data kasus kekerasan seksual menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2023, kekerasan seksual meningkat cukup signifikan, terutama pada interval tahun 2020 sampai 2021 dengan angka 4.711 kasus, di mana kita ketahui pada tahun 2021 ini adanya wabah COVID-19. Jadi COVID-19 ini dapat melatar belakangi peningkatan kasus pelecehan seksual. Kemudian korban kekerasan seksual cukup beragam, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan data persentase, tertinggi kategori korban yang sering mendapatkan kekerasan seksual yaitu anak-anak, perempuan, dan rumah tangga, di mana rentan usia 25 sampai 44 tahun. Dari tahun 2020 sampai 2023, korban seksual pada perempuan rentan lebih tinggi dari setiap tahunnya dibandingkan anak-anak dan rumah tangga. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kekerasan seksual yang pertama disebabkan oleh anak-anak. Yang faktor yang pertama anak-anak yaitu kurangnya edukasi pendidikan seksual yang terjadi pada anak-anak yang tidak sekolah, pergaulan bebas, dan broken home. Pada kurangnya edukasi pendidikan seksual ini terjadi apabila berkaitan dengan erat dengan upaya untuk menyampaikan informasi dan membentuk sikap yang berhubungan dengan seks atau jenis kelamin, dan kurangnya pemahaman anak terhadap seksual untuk akan membentuk anak menjadi tidak mengetahui bagaimana cara menyikapi ketika mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Yang kedua, ada karakteristik anak polos. Anak polos ini mudah terpengaruh dan rasa penasarannya ingin tahu lebih tinggi. Pada usia anak-anak ini, cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain dan belajar. Namun tetapi pada usia anak-anak ini memahami dan rasa ingin penasaran yang lebih tinggi, sehingga mereka ini mudah dapat dipengaruhi jika
tidak diberikan pemahaman yang cukup, dan sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan seksual. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan anak, di mana untuk faktor lingkungan anak ini mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, di mana kaitannya yaitu mengenai masyarakat yang berdampak negatif dengan kriminalitas yang tinggi, di mana di sini dimaksudkan yaitu tentunya ketika suatu lingkungan itu memang memberikan pengaruh yang negatif dari segi masyarakat, kemudian juga menormalisasikan terkait kriminalitas, tentunya itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku, kemudian sikap dari si anak, dan bahkan anak itu sendiri nantinya bisa menormalisasikan juga terkait kekerasan seksual ataupun tindakan-tindakan negatif lain. Baik, untuk yang kedua yaitu masih lanjut dengan yang faktor perempuan. Itu yang kedua, budaya patriarki. Budaya patriarki masih banyak dijumpai di Indonesia karena Indonesia menjadi negara yang cukup melekat dengan adat istiadat dan agama. Anggapan bahwa derajat atau posisi pria lebih tinggi dibanding perempuan seringkali menjadi salah satu hal yang dapat menjadikan perempuan berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, kekerasan seksual banyak dirasakan oleh perempuan. Selanjutnya yang ketiga itu perempuan sebagai objek seksual. Wanita sebagai objek seksual banyak terlihat pada media seperti televisi, berupa iklan maupun film. Hal ini tentunya sangat tidak baik karena dapat memberikan penanaman stigma bahwa perempuan sebagai objek seksual, dan lebih buruknya timbulnya rasa menormalisasi tindakan-tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual. Untuk faktor berikutnya terhadap korban perempuan pada kekerasan seksual yaitu adanya eh, tingkat pendidikan yang rendah, di mana untuk tingkat pendidikan yang rendah sendiri ini kaitannya seperti dengan tamatan SD ataupun bahkan tidak tamat sekolah dasar, di mana untuk tingkat pendidikan rendah ini juga sangat berpengaruh terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, karena memang tentunya apabila memang tingkat pendidikannya itu masih rendah pada seseorang ataupun seorang perempuan, tentunya itu akan meminimalisir eh, wawasan mereka terkait pemahaman mengenai seksual ataupun pelecehan seksual, kekerasan seksual maupun vitalitas dari diri mereka sendiri, sehingga tentunya tindakan-tindakan kekerasan seksual itu sulit untuk dihindari. Selanjutnya, kekerasan seksual berdasarkan rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada rumah tangga yaitu yang pertama, pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini biasanya sesuai dengan tradisi adat broken home atau pergaulan bebas. Untuk pernikahan usia dini, usia menikah yang relatif rendah akan dapat mempengaruhi mental dan emosional dari masing-masing individu. Hal ini tentunya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pernikahan dini biasanya didasarkan pada ekonomi yang kurang stabil, pergaulan bebas, dan pendidikan yang rendah. Lalu faktor yang kedua yaitu ekonomi. Biasanya ekonomi itu dikarenakan pengangguran, pendapatan rendah, dan pekerjaan tidak tetap. Untuk ekonomi, perekonomian menjadi salah satu faktor penting dalam menjalin dan membangun rumah tangga. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara menyeluruh maupun personal. Ketika ekonomi keluarga mengalami ketidakstabilan, ditambah dengan dari masing-masing individu memiliki kendali emosional yang kurang baik, maka dapat memicu terjadinya kekerasan seksual. Baik, di sini dari
penjelasan yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya, terdapat solusi. Yang pertama, solusi pertama yaitu regulasi kebijakan batas usia pernikahan dini, di mana dengan pemerintah membuat regulasi batas usia pernikahan ini bertujuan untuk berkaitan dengan penetapan usia minimum di mana seseorang diizinkan untuk menikah secara hukum. Kebijakan ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau legislatif dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa individu yang menikah memiliki pematangan fisik dan mental yang memadai. Nah, solusi yang kedua yaitu pendidikan seksual sejak usia dini. Pendidikan seksual sejak dini ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau pembelajaran kepada anak agar terhindar dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Nah, di mana ada solusi yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran akan kesetaraan tingkat gender. Peningkatan kesetaraan akan tingkat gender ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengakuan masyarakat tentang pentingnya perlakuan yang adil dan setara antara lelaki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup berbagai inisiatif dan kampanye yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi gender dan mempromosikan keadilan gender. Sekian penjelasan mengenai pemodelan dengan tema kekerasan seksual. Mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.